kita tengah diserang secara akidah, dan kita juga tengah diserang secara budaya. Ada kelompok-kelompok yang namanya kapitalis, ada yang namanya kelompok-kelompok sekularis. Orang-orang sekuler tengah memaksakan memasukkan nilai-nilai yang tidak islami ke dalam televisi. Mereka memaksakan nilai-nilai yang merusak moral ke dalam televisi. Contoh, pola berpakaian. Mereka ingin menjadikan sesuatu yang enggak biasa menjadi biasa. Dulu di televisi yang namanya you can see, tahu you can see Pak? Itu pakaian tangan buntung. Dulu tabu, enggak boleh di televisi. Tapi mereka paksakan supaya umat Islam terbiasa dengan wanita pakaian buntung. Setelah terbiasa, ditingkatkan lagi menjadi pakaian setali. Wanita pakai baju cuma tali satu doang, ya. Tadinya nggak biasa, tapi mereka jejali terus sampai umat Islam menjadi terbiasa dengan wanita pakaian tali satu. Setelah terbiasa dengan tali satu, mereka tingkatkan lagi, wanita cuma pakai kemben doang. Tahu kemben? Nggak ada talinya, dadanya nampak kemana-mana. Ini tidak biasa, tapi mereka paksakan terus dan terus. Mereka jejali ke dalam televisi. Akhirnya umat Islam menjadi terbiasa. Setelah biasa dengan pakaian tali satu, terbiasa dengan kemben, ditingkatkan lagi. Pusar sekarang dipertontonkan. Wanita-wanita di televisi mempertontonkan perut yang mana tadi tidak biasa, akhirnya sekarang menjadi biasa. Mereka mencoba memasukkan nilai-nilai yang tidak islami. Begitu juga gerakan-gerakan pornografi, porno aksi, mereka paksakan, dijejali terus dan terus dalam televisi agar masyarakat Muslim Indonesia menjadi masyarakat yang permisif, menjadi masyarakat yang bisa menerima apa saja termasuk perbuatan-perbuatan haram. Waspada, ini yang tengah mereka lakukan kepada kita. Oleh karena itu Bu, Pak, saya ingatkan, minimal kita harus berbuat. Cara berbuatnya bagaimana Pak? Bagaimana Bu? Kalau lihat televisi ya Bu, ada yang goyang-goyang maksiat, ganti channel, pindah channel, nggih Bu nggih? Kalau pindah channel masih goyang-goyang maksiat juga, pindah lagi channel yang lain. Kalau masih goyang lagi, pindah lagi, terus pindah. Kalau sudah dipindahkan semua channel pada bergoyang maksiat, maka matikan itu televisi. Kalau sudah dimatikan masih goyang juga, buang itu televisi. Berarti televisi itu ada setannya. Dengan demikian, insya Allah yang namanya maksiat di televisi akan bangkrut. Kenapa mereka memutar itu? Karena kita umat Islam nonton. Karena umat Islam nonton, maka iklannya jadi banyak. Karena iklannya banyak, ratingnya jadi naik. Karena ratingnya naik, mereka suka memutar hal-hal yang maksiat. Seperti di RCTI ada yang namanya kelambu, berbagai macam kemaksiatan mereka pertontonkan di jam-jam 12 ke atas. Ada yang namanya bantal dan lain sebagainya. Ini kalau umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa ini tidak nonton kemaksiatan di televisi, insya Allah iklannya akan berkurang, iklannya akan habis, ratingnya akan turun, lama-lama dia bangkrut dan tidak akan memutar kemaksiatan lagi. Amin Allahumma, amin Allahumma. Nyanyi, mau nyanyi? Oke. Saya mau nyanyi, tapi sebelum menyanyi saya mau minta duit. Bukan buat saya, ya. Nih, buat pembangunan pesantren. Sebagaimana tadi saya utarakan, nanti duduk dulu. Saya sudah katakan tadi, yang namanya pesantren, madrasah, masjid itu benteng akidah kita, benteng moral, benteng iman, benteng akhlak dari serbuan pengaruh negatif era globalisasi lewat televisi. Nah, oleh karena itu tiap daerah, kalau perlu tiap kelurahan, umat Islam harus punya pesantren, umat Islam harus punya masjid. Karena pesantren inilah benteng akidah kita,
dari serbuan kristenisasi, dari serbuan moral yang buruk yang masuk lewat televisi. Nah, oleh karena itu kita harus bangun ini sama-sama. Bapak Kiai kita cuma memprakarsai saja. Tanpa dukungan kita umat Islam, mustahil pesantren ini bisa berdiri. Kenapa nggih? Kenapa nggih? Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita infak ini sebagai keluar dari krisis ekonomi, sebagai terobosan. Saya mau tanya Pak, Bu, di era krisis ini ada nggak Bu dagang yang untungnya 100 kali lipat? Dagang apa? Nggak ada di zaman krisis dagang untung yang 100 kali lipat. Kenapa nggih? Sekarang mau saya tawarkan Bu, dagang yang untungnya 700 kali lipat. Mau Bu? Mau? Dagang dengan Allah. Caranya bagaimana? Infak fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah sama seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai tumbuh 100 biji. Artinya apa Pak, Bu? Orang yang berinfak di jalan Allah dijanjikan oleh Allah akan diganti, akan diberi keuntungan minimal 700 kali lipat. Percaya enggak? Yang enggak percaya kafir. Ini janji Allah, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menjanjikan lebih dari 700 kali lipat bagi siapa yang dikehendaki. Nah, oleh karena itu mari kita ambil kesempatan ini, mari kita bangun pesantren ini, mari kita bangun benteng akidah kita, benteng iman kita, benteng moral kita, sambil berinfak di jalan Allah agar rizki kita tambah makmur. Amin Allahumma. Nah, mari coba diedarkan itu ya. Mari ambil kesempatan ini sambil sama-sama kita baca salawat. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat nanti di akhirat kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli